Nama saya Ananda Pungki dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional dari waktu ke waktu. Kita pada materi yang pertama kita masuk di teori klasik abad ke-17 hingga 19. Ada yang namanya merkantilisme atau merkantilisme yang dikenal pada abad ke-16 hingga 18, yang dimana fokus pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor untuk mencapai surplus perdagangan. Contoh negara-negara Eropa seperti Inggris menerapkan kebijakan merkantilisme untuk menambah kekayaan nasional dengan mengumpulkan emas dan perak. Lalu ada lagi dengan teori yang disebut keunggulan absolut yang berasal dari Adam Smith pada tahun 1776. Ada gagasan bahwa negara harus fokus pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Contoh, Inggris memproduksi kain, sedangkan Portugal memproduksi anggur. Mereka berdagang karena masing-masing memiliki keunggulan absolut dalam produksi tersebut. Untuk selanjutnya, kita pindah pada teori klasik, yaitu di abad ke-17 hingga 19. Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo pada tahun 1917 menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meski satu negara lebih efisien dalam semua produk dengan dasar biaya peluang. Contohnya Inggris dan Portugal tetap akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan kain dan anggur meskipun Inggris lebih efisien dalam kedua produk. Kita pindah pada teori neoklasik abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yaitu yang ada namanya teori faktor proporsi dari Heckscher-Ohlin, menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang paling melimpah di negaranya. Contoh, suatu negara dengan tenaga kerja melimpah akan mengekspor barang yang memerlukan banyak tenaga kerja. Selanjutnya ada paradoks Leontief yang menyatakan anomali pada teori Heckscher-Ohlin, di mana Amerika Serikat yang kaya modal ternyata lebih banyak mengekspor barang intensif tenaga kerja. Hal ini memicu penelitian lebih lanjut tentang kompleksitas perdagangan. Kita pindah pada teori perdagangan modern atau setelah Perang Dunia Kedua. Ada teori yang bernama teori siklus produk yang berasal dari Raymond Vernon pada 1966. Produk memiliki siklus hidup, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Contohnya, negara-negara maju cenderung menciptakan produk baru, tetapi produksi seringkali berpindah ke negara berkembang di tahap kematangan atau penurunan untuk mengurangi biaya produksinya. Selanjutnya kita pindah lagi ke teori perdagangan modern, tetap sama ya, cuman beda teori permintaan bersama atau intra-industry trade. Banyak negara maju yang saling berdagang barang yang serupa, namun dengan fitur dan merek-merek yang berbeda. Contohnya seperti mobil dari Jepang dan Jerman memiliki ciri khas dan teknologi masing-masing. Setelah itu kita ada teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter pada tahun 1990. Keunggulan suatu negara ditentukan oleh 4 faktor: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan dalam negeri, industri terkait dengan pendukung strategi dari perusahaan masing-masing. Contoh, Jerman unggul dalam industri otomotif atau kendaraan karena memiliki teknologi permintaan lokal yang lebih tinggi dan industri pendukung yang lebih kuat. Yang terakhir kita ada di perkembangan terkini dan globalisasi. Contohnya teori globalisasi dan integrasi ekonomi. Perdagangan internasional saat ini didukung oleh kemajuan teknologi, kehadiran perusahaan multinasional, adanya organisasi perdagangan, dan zona perdagangan bebas mendorong integrasi ekonomi global. Contoh Uni Eropa, perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA. Dan selanjutnya kita pindah ke dampak globalisasi. Kita bisa lihat sisi positifnya, akses pasar lebih luas, peningkatan inovasi dan efisien produksi. Namun ada
sisi negatifnya yaitu ketergantungan antar negara, ancaman terhadap industri lokal, dan ketimpangan dalam distribusi manfaat globalisasi. Dan terakhir kita ada kesimpulan, yaitu inti utama dari pembahasan kita kali ini, yaitu perdagangan internasional berkembang dari orientasi merkantilisme yang mengutamakan surplus hingga teori modern yang menekankan keunggulan kompetitif dan inovasi. Dan relevansinya di era modern, yaitu teori-teori perdagangan internasional terus relevan dan mengarahkan negara untuk meningkatkan daya saing, inovasi, serta adaptasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.